Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu bentuk sediaan liquid cairan atau non-solid, yaitu sediaan emulsi. Mungkin teman-teman semua sudah pernah menjumpai sediaan farmasi yang berbentuk emulsi. Nah, hari ini kita gali kaitan dengan emulsi. Nanti untuk sediaan emulsi ada 2 kali pertemuan karena memang cukup panjang gitu ya. Kemudian jenis-jenis dari bukan jenis bentuk-bentuk sediaan farmasi yang berbentuk emulsi itu juga lumayan banyak. Nah, sekarang emulsi itu ada yang berbentuk cair, ya, ada yang cair penggunaan oral gitu ya, ada yang untuk penggunaan topikal atau eksternal. Sehingga emulsi ini dapat diartikan merupakan suatu sediaan cair yang dimaksudkan untuk penggunaan oral. Kemudian emulsi untuk penggunaan eksternal ini biasanya disebutnya krim, lotion ya, yang bentuk semi solid, atau liniment yang berbentuk liquid atau cairan. Kemudian ini beberapa definisi emulsi dari beberapa ilmuwan gitu ya. Yang pertama Ansel. Emulsi menurut Ansel merupakan suatu dispersi di mana fase terdispersinya itu terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair, di mana bulatan-bulatan kecil itu akan terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Dalam batasan emulsi, fase terdispersi dianggap sebagai fase dalam, kemudian medium pendispersi sebagai fase luar atau fase kontinu. Jadi pada sediaan emulsi itu terdapat 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Untuk fase terdispersi itu bisa kita sebut sebagai fase dalam, sedangkan medium pendispersi itu sebagai fase luar atau fase kontinu. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan ini, emulsi adalah sistem 2 fase yang merupakan gabungan 2 cairan yang tidak tercampurkan. Nah, jadi di dalam sistem emulsi itu kan ada 2 ya, ada fase terdispersi dan medium pendispersi, dan juga ada 2 cairan yang tidak saling tercampurkan. Misalkan air dengan minyak gitu. Air dengan minyak kan 2 senyawa atau 2 cairan yang tidak bisa saling tercampur. Kemudian di mana salah satu terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk globul-globul yang mempunyai ukuran sama atau lebih besar daripada partikel kualitas terbesar. Jadi terbagi menjadi dua cairan yang tidak tercampurkan, itu minyak dan air. Nah, salah satunya antara minyak dengan air itu ada yang terdispersi pada medium pendispersi. Nah, yang fase terdispersinya itu adalah bentuknya globul-globul kecil, gitu ya, yang dia terlapisi oleh medium pendispersnya. Kemudian ini adalah definisi emulsi secara umum. Untuk emulsi secara umum, ya, emulsi merupakan sistem dispersi kasar yang secara termodinamik itu tidak stabil, di mana sistem ini terdiri dari minimal 2 atau lebih cairan yang tidak bercampur satu sama lainnya. Jadi kata kuncinya adalah terdiri dari 2 atau lebih cairan yang tidak saling tercampur. Tuh, di mana cairan yang satu itu akan terdispersi di dalam cairan yang lainnya. Nah, untuk mencampurkannya ya itu dibutuhkan yang namanya emulgator. Jadi bahasanya itu emulgator itu seperti mak comblang gitu ya. Perempuan dan laki-laki tidak boleh saling bercampur gitu kan. Nah, untuk mencampurkannya untuk mempertemukannya membutuhkan namanya mak comblang gitu kan, supaya mereka bisa bertemu. Nah, mak comblang itulah si emulgator. Nah, yang pria dan wanita ini itu salah satunya minyak dan salah satunya air. Nah, kemudian keuntungan dari sediaan emulsi apa saja ya? Keuntungan tadi kan sediaan emulsi itu bisa oral dan bisa
topikal gitu ya, bisa eksternal. Nah, ini untuk pemakaian secara oral. Jadi emulsi itu ada tipe minyak dalam air dan air dalam minyak. Nah, sedangkan untuk tipe minyak dalam air ini keuntungannya adalah dia dapat menutupi rasa minyak yang tidak enak. Minyak itu kan rasanya tidak enak ya. Nah, itu bisa tertutupi dalam bentuk sediaan emulsi. Lebih mudah dicerna pastinya dan diabsorpsi karena ukuran partikel dari minyak itu kecil. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka senyawa obat itu akan lebih mudah untuk diabsorpsi. Kemudian meningkatkan efikasi minyak mineral sebagai katalisator bila diberikan dalam emulsi. Kemudian karena dia lebih mudah diabsorpsi atau lebih mudah dicerna, sehingga ketersediaan hayatinya lebih baik. Gitu ya. Karena kan sudah dalam bentuk terlarut. Beda kalau misalkan sediaan padat. Kalau sediaan padat itu kan harus terintegrasi, terdegradasi, gitu ya. Kemudian baru disolusi dan terabsorpsi. Sedangkan karena emulsi ini dalam bentuk cairan oral gitu ya, itu dia sudah dalam bentuk cairan sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi. Nah, didukung juga karena ukuran minyak itu lebih kecil, itu mendukung si emulsi ini lebih mudah untuk diabsorpsi sehingga ketersediaan hatinya lebih baik. Kemudian keuntungan yang kedua adalah memperbaiki penampilan sediaan karena merupakan campuran homogen yang secara visual. Jadi kalau dilihat secara visual memang itu campuran homogen gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat secara mikroskopik gitu ya. Jadi ada kayak globul-globul kecil itu terjebak gitu kan, terjebak di dalam medium pendispersinya. Nanti ada gambarnya. Kemudian dapat meningkatkan stabilitas obat yang lebih mudah terhidrasi dalam air. Pembuatan sediaan yang depoterapi. Nah, ini tadi ya, emulsi terdiri dari 2 atau lebih fase yang tidak dapat saling bercampur. Ada namanya hidrofil dan hidrofob. Hidrofil itu artinya feeling gitu. Dia mempunyai feeling dengan air gitu. Dia suka dengan air. Sedangkan hidrofob, fobia, dia tidak suka dengan air. Jadi ada fase hidrofil dan ada fase hidrofob gitu. Nah, bentuk dari sediaan emulsi itu ada 2. Emulsi air dalam minyak atau air per M, A itu air, M itu minyak, atau water dalam minyak. Yang kedua ada bentuk emulsi minyak dalam air, atau M per A atau oil in water. Kemudian ini kalau diilustrasikan ilustrasikan dalam gambar ya, bahwa kita tahu awalnya ini adalah oil atau minyak dan air. Minyak dan air ini tidak akan bisa bercampur gitu ya, karena sehingga terbentuk menjadi 2 lapisan air dan lapisan minyak. Nah, sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan emulgator. Emulgator supaya bisa antara oil dan air itu bisa bercampur. Ditambahkan emulgator. Nah, ini yang oil itu warnanya kuning, yang air itu warnanya biru. Kalau misalkan ditambahkan dengan emulgator, ini akan menjadi seperti ini. Bisa menjadi tipe minyak dalam air atau air dalam minyak, tergantung jumlah oilnya lebih banyak dari air atau airnya lebih banyak dari minyak. Kalau misalkan jumlah bahan minyaknya lebih banyak dari air, maka itu adalah tipe minyak dalam air. Tapi kalau misalkan jumlah airnya lebih banyak daripada minyak, berarti tipe air dalam minyak. Nah, ini kalau dilihat secara mikroskopik gitu ya, bahwasannya tidak bisa bercampur gitu tadinya. Kemudian setelah ditambahkan emulgator, ya, ini kalau secara visual itu terlihat bercampur kalau secara visual. Tapi kalau dilihat dari mikroskopik itu sebenarnya ini. Jadi minyaknya itu terdiri dari globul-globul kecil ya yang terjebak pada medium pendispersinya. Jadi ini medium pendispersinya adalah air, fase terdispersinya adalah minyak. Nah, ini kan tadi pengertian dari awal bahwa ukuran globul-globul itu akan
berada pada medium pendispersi atau berada pada cairan lainnya ini yang dimaksud seperti ini. Kalau dilihat secara visual itu visualnya homogen, kalau secara visual mata gitu. Tapi ketika dilihat secara mikroskopik itu akan terlihat seperti yang ada di gambar ini. Ada globul-globul kecil yang terjebak di dalam medium pendispersinya, sama dengan ini. Nah, ini ada emulgator ya yang menyebabkan bisa bercampur dengan air. Nah, ini kalau emulgator itu dia bersifat hidrofil dan hidrofob. Nah, nanti minyaknya itu akan berikatan dengan sisi emulgator yang bersifat hidrofob ya, dan airnya akan berikatan dengan sisi emulgator yang bersifat hidrofil. Ini gambar emulsinya ya. Ini, nah kemudian tipe emulsi itu juga bisa air dalam minyak, minyak dalam air, atau air dalam minyak, minyak dalam air, atau minyak dalam air, air dalam minyak. Kemudian apa saja bagian-bagian emulsi? Bagian-bagian emulsi itu terdiri dari fase terdispersi, ya itu fase internal. Terus fase medium dispers itu adalah fase eksternal. Kemudian ada emulgator dan ada bahan tambahan atau eksipien. Itu ya, diingat-ingat ya. Jadi bagian emulsi itu bagian-bagiannya ada terdiri dari 4, yaitu ada fase terdispersi yang fase internalnya. Kemudian ada fase medium dispers, itu artinya fase eksternalnya, kemudian ada emulgator, dan ada bahan tambahan. Gitu. Ya. Kemudian bagian-bagian emulsi, itu tadi ya, pada fase air dan ada fase minyak. Gitu. Ada fase air dan ada fase minyak. Nah, ini fase air itu terdiri dari air atau campuran sejumlah substansi yang bersifat hidrofil. Hidrofil itu adalah dia yang suka dengan air. Contohnya apa? Ada alkohol, glikol, gula, garam, mineral, garam organik, dan lain-lain yang dia sifatnya hidrofil. Nah, nanti bisa dilihat dari gugusnya. Nanti ada. Ya, hidrofil itu gugusnya apa aja sih? Ada nanti. Nah, kemudian fase minyak ini adalah fase organik yang berminyak. Di mana fase minyak ini substansi lipofil. Lipo itu artinya lemak, fil itu suka. Ini berarti suka dengan lemak. Contohnya ada apa? Ada asam lemak, kemudian ada alkohol asam lemak, lilin, zat-zat aktif, liposoluble, dan lain sebagainya. Nah, ini ilustrasinya. Ini yang biru ini adalah fase aquos, artinya fase air. Kemudian yang globul kecil ini adalah fase minyak. Nah, ini adalah emulgatornya. Nah, emulgator itu terdiri dari kepala dan dari ekor. Nah, kepalanya ini bersifat hidrofilik, artinya suka dengan air. Sedangkan ekornya ini bersifat hidrofobik, artinya dia tidak suka dengan air atau bersifat lipid, lemak. Nah, sisi aquos, sisi hidrofil kepalanya ini akan berikatan dengan fase air. Kemudian sedangkan ekornya ya yang bersifat hidrofobik dia akan berikatan dengan minyak. Nah, sehingga air dengan minyak ini bisa bercampur dengan bantuan emulgator. Kemudian penggunaan emulsi. Nah, ini emulsi itu bisa oral, gitu ya. Kemudian bisa parenteral, injeksikan, dan bisa topikal. Tuh. Penggunaan emulsi secara oral ini biasanya bentuknya cairan, seperti cairan dalam minyak, misalkan vitamin A, D, dan E. Ini biasanya bentuknya emulsi. Kemudian sifatnya walaupun dia oral atau cairan, tapi di dalam mulut itu tidak berminyak
cairannya. Karena tipe emulsi yang digunakan untuk penggunaan oral itu adalah tipe minyak dalam air. Jadi fase airnya itu lebih banyak daripada fase minyaknya, sehingga tidak berasa berminyak di mulut. Kemudian rasanya itu lebih enak, gitu ya, rasanya lebih enak dan memungkinkan lebih bioavailability. Jadi absorpsinya lebih baik, lebih bagus, lebih cepat terabsorpsi sehingga ketersediaan hayatinya juga lebih baik. Bioavailabilitasnya lebih baik. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang bahwa obat ya, obatnya itu sudah dalam bentuk cairan sehingga lebih bioavailabilitasnya lebih baik atau absorpsinya lebih cepat sehingga menghasilkan ketersediaan hayatinya juga lebih baik. Kemudian parenteral, dalam bentuk parenteral ini ada emulsification dalam minyak, kemudian ada pengemulsi dalam ada lemak gitu ya. Biasanya ini untuk pemberian nutrisi secara parenteral. Kemudian ada secara topikal. Topikal itu ada dua jenis, yaitu ada minyak dalam air dan ada emulsi air dalam minyak. Ya. Tuh. Kemudian ini teori mengenai terbentuknya emulsi itu ada 4 macam teori. Ya. Yang pertama itu ada teori surfactantion, artinya teori tegangan permukaan. Ada teori oriented weight, ada teori interfacial film, dan ada teori lapisan listrik rangkap. Ini ada 4 teori, ya, cara pembentukan emulsi. Emulsi itu bisa terjadi berdasarkan 4 teori ini. Apakah karena tegangan permukaan, apakah karena adanya oriented weight, apa beratnya, kemudian interfacial film, permukaan antar muka gitu ya, lapisan antar muka maksudnya, kemudian elektrik double layer dan lapisan listrik rangkap. Nah, ini adalah teori tegangan permukaan. Jadi setiap molekul itu dia mempunyai daya kohesi dan mempunyai daya adhesi. Ya. Karena molekul itu mempunyai daya kohesi dan daya adhesi pada permukaan suatu zat cair, ya, ada bidang batas antara air dan udara, ya. Nah, adanya batasan antar muka air dan udara. Jadi kan zat cair itu kan kalau dulu belajar farmasi fisika gitu ya, farmasi fisik, ada namanya tegangan antar muka. Jadi setiap cairan itu kan ada batasan gitu ya, ada batasan untuk air dan udara. Nah, itu akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Nah, tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut itu dinamakan tegangan permukaan. Tuh. Semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi pada bidang batas mengakibatkan antara kedua zat itu semakin susah untuk bercampur. Nah, ini penambahan emulgator akan menurunkan tegangan permukaan sehingga mudah untuk bercampur. Nah, ini kalau teori tegangan permukaan itu kan tadi terdiri dari 2 cairan ya. Nah, dalam studian emulsi itu kan ada fase minyak dan fase air. Nah, fase minyak dan fase air itu mempunyai nggak bisa bercampur gitu ya, karena adanya tegangan antar muka, adanya tegangan permukaan dari masing-masing cairan. Nah, semakin tinggi perbedaan tegangan permukaan antar dua fase tadi, maka fase air dan fase minyak itu akan sulit bercampur. Nah, fungsinya dari emulgator di sini adalah untuk menurunkan tegangan permukaan antar dua cairan. Sehingga ketika tegangan permukaan antar dua cairan itu menurun, itu bisa bercampur antara fase minyak dengan fase air. Teori yang kedua adalah teori oriented weight gitu kan. Berorientasi pada beratnya, pada jumlahnya. Emulgator itu dibagi menjadi 2 kelompok tadi ya. Ada yang bersifat hidrofilik dan ada yang bersifat lipofilik. Hidrofilik ini yang berikatan dengan air, sedangkan lipofilik itu yang berikatan dengan minyak. Nah,
kita tahu bahwa air dan minyak itu tidak bisa bercampur, gitu kan. Nah, di sini emulgator itu menarik gitu. Menarik sisi fase air, gitu kan. Dan yang satunya menarik sisi fase minyak. Sehingga bisa berikatan antara minyak dengan air. Yang ketiga adalah teori interfacial film. Teori interfacial film. Emulgator akan diserap pada batas antara fase air dan fase minyak. Kemudian ketika emulgator ini terserap fase air dan fase minyak, maka akan terbentuk lapisan film. Nah, lapisan film ini akan membungkus partikel fase disperse yang tadi itu. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Sehingga fase disperse menjadi stabil. Nanti mungkin akan saya usahakan mencari videonya ya. Teori interfacial film yang gimana, teori oriented wave yang bagaimana, teori yang tegangan permukaan seperti apa. Mungkin nanti ada videonya, nanti coba saya cari videonya supaya ada gambarannya. Gitu ya. Nah, ini maksudnya. Ini dimaksudkan terbentuk lapisan film gitu ya. Ini fase pendisperse, ini fase terdisperse. Nah, entah misalkan minyak dalam air gitu kan. Nah, ini kan emulgator ini membentuk lapisan film di sini. Nah, lapisan film di sini. Nah, kalau dia tidak ada emulgator, ini nggak stabil. Artinya minyak dan air ini tidak bisa saling bercampur. Tapi ketika ditambah emulgator, nah emulgator ini membentuk lapisan film pada fase terdisperse. Misalkan yang mau kita bikin adalah fase minyak dalam air. Berarti fase emulsi minyak dalam air. Berarti medium pendisperse adalah air, sedangkan fase terdispersinya adalah minyak. Nah, berarti si emulgator ini akan melapisi si minyak. Tuh. Nah, sehingga cairan emulsi ini jadi stabil. Syarat emulgator agar emulsi yang terbentuk mempunyai stabilitas maksimum. Jadi apa syarat-syarat emulgator supaya bisa membentuk emulsi yang stabil? Yang pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat, tetapi lunak. Jadi bisa membentuk lapisan film yang kuat sehingga emulsi yang terbentuk stabil. Kemudian jumlah dari emulgatornya itu cukup untuk menutupi semua permukaan partikel fase dispersnya. Kemudian dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Teori elektrik double layer, nanti dibaca sendiri ya, nanti coba saya cari videonya. Kemudian, nah ini, emulgator itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada zat padat halus yang terdisperse, surfaktan, dan ada hidrokoloid. Jadi ada 3 jenis emulgator, yaitu zat padat halus yang terdisperse, surfaktan, dan hidrokoloid. Nah, kalau surfaktan, suatu zat yang mempunyai gugus hidrofil dan lipofil sekaligus dalam molekulnya. Zat ini akan berada di permukaan cairan atau antarmuka dua cairan. Ada gugus hidrofil dan gugus lipofil. Hidrofil air, lipofil gugus yang bisa menyerap minyak. Ya, ini adalah bentuk dari surfaktan. Ini kepalanya, ini ekornya. Contohnya apa yang surfaktan? Itu contohnya SLS, sodium lauryl sulfat. Ini sering sekali digunakan dalam formulasi emulsi. Baik, emulsinya biasanya emulsi yang semi solid biasanya. Ini ya, ekornya. Ini adalah gugus strukturnya. Ini struktur SLS atau sodium lauryl sulfat. Ini kepalanya. Kepalanya ini bersifat hidrofil, suka dengan air, sedangkan ekornya ini bersifat
lipofil. Ini nonpolar water soluble. Kemudian ada namanya natrium stearat ini ya. Ini gugusnya. Tuh ya, natrium stearat ini biasanya digunakan untuk pembuatan sabun. Sabun itu juga salah satu jenis sediaan emulsi. Ini ekornya ya, itu bersifat lipofil. Ini kepalanya bersifat hidrofil. Ini ada kolesterol ya contohnya. Ini kepalanya lipofil, ini ekornya hidrofil. Nah, ini yang saya tadi bilang fase fase air itu kan ada etanol, ada garam dan sebagainya gitu ya. Nah, kita melihat dari gugusnya. Gugus apa saja yang menandakan bahwa dia bersifat hidrofil. Ini adalah gugus-gugus yang mengindikasikan senyawa kita bersifat hidrofil. OH, karboksil, sulfat, sulfonat, amino, ikatan ganda karbon, dan lain sebagainya. Ini gugus yang bersifat lipofil. Ini ya, ciri-cirinya pasti dia rantai karbon yang panjang. Ini cincin karbon. Jadi rantai karbon yang panjang itu biasanya lipofil. Karena kan semakin panjang rantai karbon, maka dia semakin bersifat nonpolar. Makanya dia semakin lipofil. Kemudian surfaktan berdasarkan muatannya itu juga dibagi menjadi 4. Ada surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan amfoterik, surfaktan non-ionik. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam golongan surfaktan anionik? Nah, surfaktan ini incompatible dengan semua substansi yang kationik. Nah, yang termasuk dalam golongan ini itu ada karboksilat, sulfat, sulfonat. Ini contoh-contohnya ya. Ini kationik dan anionik emulsifier. Ini kationik itu berarti kepalanya positif ya. Kalau anionik berarti kepalanya negatif. Tadi apa? Tadi yang anionik ya. Ini yang kationik. Nah, kebalikannya dari yang anionik ya. Kalau yang kationik ini dia incompatible, tidak bisa bercampur dengan semua substansi yang bersifat anionik. Ini biasanya garam-garam, setrimid, gitu kan, ZAB dan lain sebagainya. Amfoterik, nah ini, amfoterik ini bisa bersifat anionik, bisa bersifat kationik, tergantung lingkungannya. Contohnya lecitin misalkan, dia ada surfaktannya amfoterik, gitu. Kemudian kan dia bisa anionik, bisa kationik. Nah, tapi lingkungannya itu kebanyakan gugusnya kationik. Nah, berarti dia surfaktan kationik. Ternyata lingkungannya lingkungan anionik. Nah, sehingga dia menjadi surfaktan yang anionik. Jadi tergantung lingkungannya, dia lebih condong ke anionik atau lebih condong ke kationik, tergantung lingkungannya. Ini surfaktan non-ionik. Apa itu surfaktan non-ionik? Surfaktan non-ionik adalah surfaktan yang tidak terionkan dalam air dan dapat bercampur dengan substansi anionik maupun substansi kationik. Jadi ini nih yang bisa dipakai. Surfaktan non-ionik ya, yang dia bisa campur dengan substansi anionik dan dia juga bisa bercampur pada kationik. Surfaktan ini mempunyai karakteristik yaitu dengan menghitung HLB, hydrophilic lipophil balance, gitu ya. Apa itu? Yaitu suatu kesetimbangan antara gugus hidrofil dan gugus lipofilik dalam molekulnya. Nah, ini nanti ada cara menghitung HLB. Dalam nilai HLB, angka 7 itu merupakan harga di mana molekul mempunyai afinitas yang sama terhadap air dan minyak. Kalau di bawah 7, itu surfaktannya lebih bersifat lipofilik. Kalau di atas 7, surfaktannya lebih bersifat hidrofilik. Terbentuknya tipe emulsi ini sangat ditentukan oleh harga HLB surfaktan yang digunakan sebagai emulgator. Misalkan contohnya apa saja? Setil alkohol itu sering banget dipakai, setil alkohol, sterol, ester, ya. Kemudian twin itu juga sering digunakan. Twin span itu sering digunakan ya.
yang sering digunakan sebagai emulgator itu setil alkohol, span, twin itu sering banget dipakai. Kemudian ini adalah nilai HLB, harga HLB. Span 20 itu 8,6, span 40 6,7, span 60 4,7, span 15 dan seterusnya. Nah, ini ya tadi saya bilang ya, kalau di bawah 7 dia bersifat lipofil, di atas 7 bersifat hidrofil. Di bawah 7 suka dengan lemak atau minyak gitu ya. Di atas 7 dia suka dengan air atau hidrofil. Nah, kalau misalkan HLB di bawah 7 gitu kan, maka emulgatornya itu sifatnya air dalam minyak. Kalau misalkan di atas 7 itu emulgatornya minyak dalam air. Nah, ini cara menghitung HLB. Misalkan campuran surfaktan terdiri atas 70 bagian twin, ya, twinnya twin 80, HLB-nya 15, 30 bagian span 80, HLB-nya 4,3. Nah, sehingga berapakah nilai HLB campuran ini? Berarti 70 dibagi 100, ya, dikali 15 twin. Kemudian span 80, 30 dibagi 100 dikali 4,3. Nih. Sehingga HLB campurannya adalah 11,8. Berarti kalau di atas 7 berarti emulgatornya bersifat minyak dalam air, ya. Sifat hidrofil. Kemudian, nah ini perbandingan surfaktan pada suatu HLB. Ini cara menghitungnya ya. Dicermati bahwa sekarang gini. Berarti kan ini misalkan ya di dalam suatu formula gitu kan, tulisannya hanya 7 bagian twin, 30 bagian span. Nah, sekarang pertanyaannya berapa twin yang harus ditambahkan dan berapa span yang harus ditambahkan? Ini cara menghitungnya. Persen twin 80 sama dengan X yang dicari kurangi HLB span 80 dibagi HLB twin 80 dikurangi HLB span 80 kali 100%. Ini persen span. Nah, dibuat emulsi pada HLB 12 X dengan menggunakan surfaktan campuran twin 80 dan span 80. Twin 80 HLB-nya adalah 15 ya, span 4,3. Berarti twin 80 ya, 12 itu ada HLB-nya si twin dikurangi 4,3 HLB-nya si span dibagi HLB twin 80 itu 15 dikurangi 4,3. Ini adalah 72%, sedangkan spannya 28%. Nah, ini 12 dari mana? 12 misalkan, oh mau dibikin HLB-nya 12. Atau mau dibikin HLB-nya misalkan 8. Mau dibikin HLB-nya 7, berarti nanti diganti saja. Sesuai dengan mau bikin HLB-nya berapa. Mau dibikin emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. Berarti kalau emulsi minyak dalam air, ya berarti HLB-nya di atas 7. Kalau emulsi air dalam minyak, berarti HLB di bawah 7. Nah, ini adalah tipe emulgator yang kedua adalah hidrokoloid. Hidrokoloid ini dapat menstabilkan emulsi dengan membentuk lapisan yang kaku atau rigid. Ya. Kemudian zat ini bersifat larut dalam air dan bisa membentuk tipe emulsi minyak dalam air. Ini adalah mekanisme si hidrokoloid menjadi emulgator. Dia akan membentuk lapisan kaku ya pada permukaan antara minyak dengan air, kemudian akan meningkatkan viskositasnya ya, kemudian membentuk agregat dengan cara mengabsorpsi makromolekul yang sama. Yang termasuk dalam emulgator hidrokoloid yaitu ada gum, ganggang laut, biji-bijian, selulosa, klager, lain-lain. Ini yang sering dipakai juga SMC-Na, SMC sering digunakan untuk emulgator gitu ya. Gum Arab, alginat juga. Yang terakhir adalah zat padat halus yang terdispersi. Ini jenis emulgator yang terakhir.
supaya zat ini dapat berfungsi sebagai emulgator, maka si zat padat halus ini harus memenuhi persyaratan yang pertama. Ukuran partikelnya itu harus lebih kecil daripada ukuran partikel fase terdispersnya. Jadi, ukuran partikel dari zat padat, ukuran partikel emulgator tipe zat padat halus yang terdispersi itu harus lebih kecil daripada fase dispersnya. Kemudian dia mempunyai sifat pembasahan pada permukaan dua cairan. Jadi dia bisa membasahi fase air dan bisa membasahi fase minyak. Itu dua syarat untuk emulgator jenis zat padat halus yang terdispersi. Ya, tipe air dari minyak, minyak dalam air. Inilah emulgatornya. Jadi dia bisa membasahi fase minyak dengan fase air, kan? Kemudian partikelnya ini kan lebih kecil nih daripada fase terdispersnya. Ini kan ukurannya lebih kecil. Ini emulgatornya, kemudian ini adalah fase terdispersnya. Nah, ukuran partikelnya lebih kecil daripada fase dispersnya. Nah, ini semakin halus padatannya, berarti ukuran partikelnya semakin kecil. Maka semakin bagus juga sifat emulgatornya. Gitu ya. Contohnya apa? Magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, kalium hidroksida, dan lain sebagainya. Ini ada ya di PPT. Mungkin itu untuk pertemuan pertama kaitannya dengan emulsi. Minggu depan kita masih pertemuan emulsi. Kita akan membahas mengenai masalah-masalah apa saja yang terjadi ketika membuat sediaan emulsi, kemudian kestabilan emulsi seperti apa, dan yang terakhir adalah evaluasi sediaan emulsi. Ya, itu untuk minggu depan. Jadi untuk minggu ini teori umum berkaitan dengan emulsi. Ya, terima kasih semuanya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di forum diskusi di LMS seperti biasanya. Nanti akan saya jawab. Kemudian setelah teman-teman mendengar ini, ya, mendengar materi ini, nanti langsung kuis. Ya, silakan kuisnya dikerjakan. Nanti kalau kelas A dan kelas B sudah mengerjakan kuis, baru nanti materi bentuk PPT-nya akan saya bagikan di LMS setelah kuis, gitu ya. Terima kasih semuanya. Silakan bertanya untuk menunjukkan kehadiran dan keaktifan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.